Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyun Raini, Fitri Afrianika, Gian Ferdian, Yulvi Fahinurul Jannah, dan Ilham Mahmudi Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suku. Jurnal yang pertama, kajian terhadap penerapan suku sebagai alternatif sumber pembiayaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan suku negara yang diterbitkan oleh pemerintah dibanding utang luar negeri, di mana sejauh ini utang luar negeri masih menjadi kegemaran pemerintah untuk menutup defisit APBN atau untuk sumber pembiayaan negara. Meskipun utang luar negeri memiliki dampak positif, namun dalam jangka panjang utang luar negeri juga memiliki dampak negatif yang pada akhirnya akan merugikan negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa suku negara memiliki kelebihan dibanding dengan utang luar negeri. Di antaranya adalah tidak terkena perbedaan nilai tukar mata uang asing, proses penerbitan yang sederhana, dan tidak memiliki dampak ketergantungan yang pada jangka panjang akan merugikan negara. Penerbitan suku di Indonesia memiliki peluang karena didukung oleh regulasi pemerintah, kebutuhan pembiayaan yang banyak, dan potensi suku yang diminati di pasar. Tujuan penerbitan suku adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek seperti infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan suku akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang. Yang kedua, suku on blockchain, a legal, regulatory, and syariah review. Tujuan makalah ini untuk mengeksplorasi isu-isu yang timbul dari suku atau obligasi syariah pada blockchain. Metode kualitatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Melalui pendekatan doktrinal, makalah ini menyajikan analisis tentang praktek suku dan suku pada blockchain dengan membahas hukum, syariah, dan masalah regulasi. Makalah ini mengungkapkan bahwa digitalisasi penerbitan suku melalui blockchain tertentu yang berkaitan dengan transaksi suku tidak efisien. Memang penerapan suku pada platform blockchain meningkatkan transparansi mendasari aset suku dan haruskah selain untuk mengurangi biaya dan jumlah peraturan dalam transaksi suku. Makalah ini juga menyorot hukum, peraturan, syariah, dan resiko yang terkait dengan suku pada blockchain. Kesimpulan pada makalah ini bahwa teknologi blockchain telah memungkinkan perubahan inovasi pada keuangan internasional, termasuk dalam pasar modal syariah dan suku. Suku diatur oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah yang harus ditaati, termasuk larangan tentang bunga. Dengan demikian, dalam transaksi suku, keuntungan dihasilkan dari transaksi yang sesuai dengan syariat seperti menjual aset atau menyewakan aset, atau dengan membuat pembagian untung dan rugi, serta kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah. Selanjutnya, dengan judul Suku atau Obligasi Syariah dalam Perspektif Keuangan Islam yang ditulis oleh Maulana Srifah. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama suku. Kata suku dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur dalam komersial klasik. Suku berasal dari bahasa Arab, sak atau tunggal, dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Menurut Inggi Hasin dalam Muhammad Kamal Zubair dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti klaim atau kepemilikan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan suku atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau klaim atas suatu aset, baik itu berupa tangible, intangible, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang suku dan membayar kembali suku sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Dan dalam kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai pada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah. Bagi pemerintah ataupun swasta yang ingin memasarkan suku yang sudah mereka terbitkan, harus memiliki tips dan trik berikut agar suku dapat diterima dan diminati oleh pasar baik domestik maupun internasional.
Yang pertama, suku yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah. Antara lain proses penerbitannya, penggunaan dana hasil penerbitannya, maupun yang terkait dengan underlying aset. Yang kedua, likuiditas, yaitu suku harus dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain dan harus dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, tingkat imbalan yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, proses penerbitan mengikuti ketentuan umum yang berlaku dalam penerbitan suku di pasar keuangan internasional. Dan yang keenam, adanya dukungan infrastruktur legal dan kelembagaan yang memadai, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Memasarkan suku ke dalam pasar sekunder diperolehkan karena pada prinsipnya, suku adalah bukti kepemilikan investor atas aset, manfaat, jasa, dan bukan merupakan surat utang. Sehingga berdasarkan prinsip syariah, perdagangan atau jual beli suku di pasar sekunder dibolehkan karena pada dasarnya yang diperjualbelikan adalah aset, manfaat, atau jasa yang menjadi underlying aset suku, bukan jual beli hutang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 52 Standar Syariah AAOIFI nomor 17 tentang suku investasi yang memperbolehkan perdagangan atau jual beli suku. Namun demikian, perdagangan suku tetap memperhatikan struktur dan jenis akad yang melandasi penerbitannya. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa jenis struktur suku yang tidak dapat diperdagangkan. Misalnya suku dengan struktur istisna, salam, dan murabahah. Ketentuan mengenai dibolehkannya perdagangan suatu suku dapat diketahui di condition yang tercantum pada memorandum informasi penerbitan suku. Selanjutnya adalah jurnal dengan judul What Determines Corporate Suku Issuance in Indonesia yang ditulis oleh Abdul Qoyum, Rizka Hendriani, dan kawan-kawannya. Pada periode 2010 hingga 2012, Abdul Qoyum dan kawan-kawannya melakukan penelitian yang menghasilkan sampel sebanyak 17 perusahaan dengan 27 jenis suku. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis hipotesis pengaruh ICIX, IHSG, rating dan financial distress terhadap penerbitan suku korporasi di Indonesia, Abdul Qoyum menyimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen. Variabel sebanyak 43,7430%, sedangkan sisanya 56.257% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil persamaan common effect menunjukkan bahwa variabel ICSIX berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerbitan suku korporasi di Indonesia, sehingga kenaikan ICSIX akan berdampak pada peningkatan penerbitan suku korporasi. Hasil tersebut sesuai dengan data ICSIX dan nilai emisi suku yang terus meningkat dari tahun 2010 sampai 2018. Variabel IHSG 5 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerbitan suku korporasi di Indonesia, sehingga kenaikan IHSG akan mengakibatkan penurunan penerbitan suku karena sahamnya telah banyak diminati. Hasil ini sesuai dengan data yang tersedia di OJK bahwa naik turunnya IHSG mempengaruhi perdagangan saham. Ketika IHSG naik, perdagangan saham meningkat dan sebaliknya. Peningkatan peringkat variabel berpengaruh negatif signifikan terhadap penerbitan suku korporasi di Indonesia. Kenaikan peringkat tersebut akan berdampak pada penurunan emisi suku korporasi. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan peringkat tinggi lebih memilih menggunakan dana internal untuk mendanai struktur modalnya karena perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Hasil ini terlihat dari data perusahaan yang memiliki laba ditahan tinggi, rata-rata menerbitkan suku lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki saldo ditahan yang rendah. Variabel financial distress juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerbitan suku korporasi di Indonesia. Kesulitan keuangan yang tinggi pada perusahaan akan mengakibatkan peningkatan penerbitan suku. Hasil tersebut sesuai dengan data yang diteliti bahwa perusahaan dengan Z-score lebih dari 2,6 rata-rata memiliki nilai penerbitan suku yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan Z-score lebih 2,6. Mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat beberapa batasan penelitian. Seperti penelitian ini hanya menggunakan lebih banyak jenis suku, sehingga tingkat akurasinya semakin baik. Selain itu, penelitian ini menggunakan lebih banyak jenis suku, sehingga tingkat akurasinya lebih baik. Baiklah,
Selanjutnya, analisis perkembangan sukuk, obligasi syariah, dan dampaknya pada pasar modal syariah. Devi Dwi Kurniawati. Metode penulisannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi perkembangan sukuk pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan data pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, akibat yang terjadi yaitu dampak perkembangan sukuk pada pasar modal syariah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, karena melihat pertumbuhan jumlah penerbitan sukuk. Objek penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data Badan Pengawas Pasar Modal, referensi jurnal online, dan artikel terkait sukuk dari internet. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Seluruh materi yang didapat kemudian diolah kembali sehingga melengkapi karya tulis ini. Penelitian deskriptif ini meliputi perkembangan jumlah sukuk yang diterbitkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan dampak pada pasar modal syariah. Kesimpulan dan saran, kata sukuk berasal dari bahasa Arab. Syukuk merupakan bentuk jamak dari kata syak, yang dalam istilah ekonomi berarti legal instrument, deed, or check. Pada substansinya, obligasi merupakan surat hutang yang didefinisikan dalam ekonomi konvensional. Istilah obligasi syariah yang ditujukan dalam fatwa DSN sebenarnya lebih mengikuti opini di pasar modal konvensional. Tetapi, obligasi syariah dan obligasi konvensional sangat berbeda. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi pasar margin, sedangkan pada obligasi konvensional, sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Tujuan sukuk antara lain sebagai bentuk sumber pembiayaan negara, pengembangan keuangan syariah, alternatif instrumen investasi, dan pemanfaatan dana masyarakat yang belum terjaring oleh konvensional. Di dalam penelitian tentang mekanisme pengembangan keuntungan investasi suku. Mekanisme pengembangan keuntungan investasi suku. 1. Pembayaran imbalan dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai agen pembayaran SBSN. Yang kedua, Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran imbalan suku negara retail pada setiap tanggal pembayaran imbalan kepada pemilik suku negara retail yang tercatat pada tanggal pencatatan kepemilikan atau record date, yaitu dalam rekening efek pada substragesti 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan dengan mengkredit rekening dana pemilik suku negara retail. Tujuan penelitian ini menjelaskan perkembangan suku sangat didukung regulator dan pemerintahan di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2011 tercatat 17 negara telah menerbitkan suku. Suku merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa suku merupakan alternatif sumber pendanaan. Pertumbuhan suku sangat meningkat tajam dibanding dengan instrumen keuangan Islam lainnya. Suku kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Suku terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju di luar pasar domestik. Dan perkembangan suku di Indonesia serta penyerapan pasar terhadapnya sangat mengembirakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Selanjutnya, the contract structure and pricing mechanisms of suku, a critical assessment. Penelitian ini juga membahas struktur suku dan mekanisme penetapan harga tertentu. Pada bagian ini kita akan memeriksa konsep struktur dan model penetapan harga sebagai jenis suku. Pada akhir setiap jenis suku ada beberapa penelitian kritis yang meletakkan beberapa masalah mengenai suku tertentu. Menurut laporan suku tahun IFM 2018, berdasarkan data diri tahun 2001 hingga 2017, wakalah dan ijarah adalah dua yang paling banyak struktur yang disukai oleh sebagian besar emiten, di mana saham suku al-wakalah meningkat menjadi 75%. Misalnya dalam kasus suku korporasi, ukuran penerbitan suku wakalah ijarah
musyarakah, murabahah, mudharabah lebih dari 90%. Oleh karena itu, kami telah membatasi fokus pada struktur suku populer ini. Tujuan jurnal ini menjelaskan beberapa alasan. Yang pertama yaitu membuat suku lebih baik dari konvensional. Obligasi adalah pengembalian suku yang diharapkan dari aset utama. Karakteristik ini berlawanan dengan obligasi konvensional yang pengembaliannya didasarkan pada bunga tetap. Dalam beberapa situasi, investor suku seharusnya mampu mendapatkan lebih banyak keuntungan seperti dalam kasus apresiasi modal. Investor suku diberi pengembalian melalui bagi hasil tumbuh dari aset, sementara pengembalian obligasi konvensional investor dibayar dari pembayaran bunga. Yang kedua, suku dikatakan tidak terlalu bergejolak. Krisis keuangan di Dubai pada tahun 2010 menguncangkan kepercayaan investor suku. Kendati demikian, krisis tersebut ternyata menjadi bukti bahwa Islam produk keuangan seperti suku lebih dapat diandalkan dibandingkan produk konvensional. Melalui analisis selama krisis, itu menunjukkan bahwa suku lebih aman dan lebih tangguh daripada suku konvensional obligasi. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, suku adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun uang asing. Pihak yang menerbitkan suku negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Untuk menerbitkan suku, asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan suku negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama di bidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan suku. Pengembangan alokasi dana bidang infrastruktur dengan menggunakan suku atau surat berharga syariah negara telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemudian pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Alokasi anggaran infrastruktur Indonesia meningkat secara bertahap dari 78,7 triliun pada tahun 2008 menjadi 188,4 triliun rupiah pada tahun 2013. Perkembangan suku tergantung pada dinamika sukunya pasar sekunder. Sayangnya, efek beli dan tahan membatasi potensi mereka. Melalui studi ini, kami mendeskripsikan strategi yang berbeda dapat diterapkan di pasar suku, sedangkan tetap kompatibel dengan syariah. Tujuan strateginya adalah meningkatkan pasar sekunder suku melalui proses penyeimbangan kembali dan untuk menunjukkan keragaman investor profil risiko. Dengan selalu bermanfaat bagi investor, kami juga menunjukkan melalui empiris kami bahwa tergantung pada tren pasar, seorang investor adalah diundang untuk menyesuaikan kembali situasi investasinya. Oleh karena itu, jika semuanya investor mengikuti prinsip ini, efek yang diteliti dan menurun secara mekanis. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga keuangan harus mengerahkan upaya tambahan dalam pemasaran, analisa kuantitatif, dan teknologi informasi. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.